Selamat pagi anak-anakku yang hebat-hebat semuanya, semangat belajar dan selalu sehat. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Nova akan memberikan ulasan materi sedikit tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Diperhatikan ya, dan anak-anak juga bisa membuka buku paket di halaman 152 ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Ya. Jika anak-anak punya papan, kayu, besi, kaca, apabila ada bunyi di sekitar benda tersebut, maka bunyi dapat dipantulkan dari benda-benda keras yang disebutkan tadi ya. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Ya. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit untuk langit-langit gedung, maksudnya pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam ya. Jika anak-anak pernah pergi nonton film di bioskop ya, di studio, di sekeliling ruangan di dalam studio itu pasti ada peredam suaranya, peredam bunyinya. Bisa berupa kain atau karpet ataupun busa spon ya yang tebal, karena untuk meredam suara agar suaranya tidak keluar. Gitu ya. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul 1. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam ya. Apa itu ya? Nah, kita lihat gambarnya. Itu ada di sebuah ruangan yang kosong. Apabila di rumah kosong, belum ada benda-benda, barang-barang di dalamnya. Nah, itu gaung ya. Kita bisa mendengarkan gaung di ruangan yang kosong. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul berdasarkan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi saut menyaut beriringan gitu ya. Jadi suaranya misalnya kita teriak di ruangan kosong, "Au" gitu. Nah nanti "au au au au", nah gitu ya. Gitu. Suaranya memantul. Padahal suara aslinya belum selesai. Jadi terus suara pantulannya mengikuti gitu. Kedua, gema ya, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Nah, gema ini berarti beda dengan gaung. Gema ini bunyi yang aslinya selesai baru muncul suara gema ya. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi lengkap, kita bisa jelas. Seperti di dalam gua ya. Jika anak-anak pernah pergi ke gua yang di dalamnya apabila anak-anak berteriak ya menimbulkan bunyi yang memantul, tetapi setelah bunyi asli anak-anak yang teriak tadi gitu. Hai, selesai bunyi aslinya, kemudian gemanya mengikuti. Hai, nah, gitu. Halo, nah, begitu ya, itu gema.
Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah atau bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat ya, seperti di lereng gunung, anak teriak, kemudian disusul dengan suara yang sama gitu. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua gitu. Ya. Begitu anak-anak, sampai di sini tentang bunyi pantul ya. Mudah-mudahan jelas. Nanti di rumah bisa anak-anak coba ini. Itu ada menghasilkan bunyi apa ya. Anak-anak dengan mempersiapkan ember, gelas atau kaleng ya, kemudian dibunyikan di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Bagaimana perbedaannya? Dan itu termasuk gema atau gaung. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah belajar hari ini. Bu Nova harap anak-anak selalu semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.